Kembali lagi masih bersama kami di topik kita. Nah, tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Siti Masruroh ya, kegiatan-kegiatan pemerintah yang ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat kita ya Bu ya, termasuk penurunan angka stunting ini. Nah Ibu, ini segmen terakhir Bu ya. Mungkin harapan dari Ibu sendiri selaku Kepala Dinas P3A PPKB. Sampai akhir saya masih susah nih menyebutkan dinas ini ya. Terlalu panjang untuk lidah saya. P3A Nama dinasnya PPKB. Jangan sampai keliru dengan nama partai ya Mbak ya. Oh iya. Ada P3-nya, ada PKB-nya. Oke. PPKB kalau di sini keluarga berencana ya, Mitra RKS. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Oke. Harapannya sendiri apa nih? Ya, terima kasih Mbak Yuni. Tentunya mari kami sangat berharap khususnya di dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tentunya kita semua menginginkan membentuk keluarga yang sejahtera. Nah itu harus diawali dari kalau prosesnya itu tadi disampaikan calon pengantin. Nah ini khususnya kepada para remaja ini. Saya minta kepada para remaja, karena itu di BKKBN atau di KB, di PPKB ini kita ada program seperti PIK Remaja, Pusat Informasi Konseling untuk Remaja. Itu yang ada di tiap desa, atau juga ada kita bermitra dengan perguruan tinggi. Nah seperti di Kabupaten Pekalongan ini, PIK Remaja seperti yang ada di UMPP, kemudian di IAIN, di perguruan tinggi lainnya, kita adakan itu. Yang kita kenal juga dengan nama generasi berencana. Generasi muda harus punya rencana. Rencana untuk apa? Baik pengembangan pendidikannya, karirnya, juga keluarga. Ya kan? Pada akhirnya kita nggak bisa kalau hanya bicara tentang karir, tapi mesti keluarga. Keluarga. Nah harus direncanakan, punya rencana. Itu yang disebut dengan generasi berencana. Di sana nanti kita ada siapkan banyak modul-modul dan juga bahasan-bahasan. Termasuk tadi yang kalau saya singgung, begitu dia akan menjadi catin, calon pengantin, telah memiliki pengetahuan yang cukup untuk membentuk keluarga. Termasuk tentang bagaimana ibu hamil tetap sehat, jangan sampai kek. Nah, istilah kek itu kekurangan energi kronik, nah kekurangan darah. Banyak loh ini kondisi di remaja kita itu kurang darah ya, Bu, sehingga ada juga program kalau di Dinas Kesehatan itu pemberian tablet tambah darah bagi remaja itu ada. Karena mereka yang akan menjadi calon ibu. Itu harus jangan sampai saat kalau kekurangan darah saat hamil ini berdampak juga tadi menyebabkannya nanti bisa jadi stunting bayinya. Ya. Nah karena itu untuk pasca hamil, kalau sudah hamil tadi melahirkan jangan lupa ber-KB, gunakan alat kontrasepsi pilihan yang sesuai. Kalau kami tentu sangat menganjurkan monggo beralih semua ke MKJP. Metode kontrasepsi jangka panjang dengan banyak pilihan disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Dan juga tentunya harapan kami dengan program-program ini kita nggak bisa jalan sendiri, tapi harus bermitra dengan seluruh stakeholder yang ada. Dan khusus dalam program percepatan stunting ini, peran para kader di desa sangat penting dan tentunya keluarga yang akan mendapatkan pendampingan. Kalau sekarang sih para anak muda saya juga sarankan kalau stalking, scrolling ataupun ya itu juga coba kalau pilih materi-materi yang menyangkut jadi generasi berencana tadi. Ya, Bu, ya. Ya, kita di KB ada salamnya loh Mbak Yuni. Apa itu Bu? Ya salamnya berencana itu keren. Berencana itu keren. Berencana itu keren. 2 anak lebih sehat. 2 anak lebih sehat. Ya. Kalau dulu ini agak beda ya kan kalau dulu kita pernah kenal ada BKKB itu ya, 2 anak cukup. Nah sekarang ini sesuai dengan perkembangan Mbak Yuni. Sarangnya ya. Jadi salamnya KB juga seperti ini. Berencana itu keren. 2 anak lebih sehat. Oke, luar biasa ya. 2 anak lebih sehat dan salamnya begini ya Bu ya. Iya, berencana keren. Oke, luar biasa sekali banyak hal yang kita dapatkan hari ini ya Mitra RKS bersama Ibu Siti Masruroh ya. Jadi jadilah generasi yang berencana. Anak muda juga harus punya rencana ya Bu ya, termasuk dan penuhi tadi kalau saya sampaikan saat
berselancar di dunia maya, Stalking, ya. carilah juga informasi-informasi untuk memenuhi perencanaan hidupnya tadi. Jadi Termasuk punya ilmu, tentang asupan gizi dan lainnya. Banyak sekali loh. Sekarang kan kalau kita bicara tentang kesehatan itu, penyakit-penyakit yang dulu itu belum dialami pada masa-masa usia muda, tapi itu sudah karena apa? Pemahaman tentang asupan gizi yang kurang. Nah, sebagai calon pengantin ini tidak hanya urusannya ibunya tak, Tapi bapaknya juga juga perlu. Kalau sekarang istilahnya, kalau dulu kita kenal 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang itu piringku ataupun Isi piringku. gizi yang seimbang. Nah, itu harus dipahami. Jadi nek maem jajan itu jangan isinya semua gorengan atau karbohidrat semua. Nah, harus berimbang, itu namanya gizi seimbang. Memahami itu harus dimiliki oleh setiap generasi berencana. Kalau makan dia tahu, oh ini sudah ada kandungan karbo, ada kandungan proteinnya. Nah, sayurannya sama buahnya mana? Nah, itu harus berimbang, karena itu saat makan tahu kebutuhan. Karena apa? Kembalinya ke kesehatan kita. Ya, Bu, ya. Gitu, Mbak. Dan Yuni. juga anak yang dilahirkan nanti Nah, bisa agar tidak sehat, stunting, tumbuh ya. kembangnya sesuai dengan usianya. Betul, agar tidak terjadi stunting. Jadi memang semuanya harus direncanakan, ilmunya juga harus didapatkan mulai dari dilengkapi. sekarang gitu ya, Bu ya. Untuk calon pengantin juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu, banyak ilmu lah, tidak hanya ibunya tapi juga bapaknya juga terlibat ya, Bu ya. Siap. Oke. Kalau nanti istrinya hamil jadi suami siaga. Suami siaga. Jadi tidak Siap hanya, antar jaga. Oke, tidak hanya PR perempuan tapi juga laki-laki juga. Mulai dari sekarang ya, Bu ya. Iya. Dari sejak remaja ya, generasi Sama berencana. seperti kayak kalian tuh saat mengikuti pendidikan kan punya cita-cita tuh. Betul. Ingin Setelah ini jadinya apa apa, nih, setelah gitu ini ya. apa. Nah, demikian juga berkeluarga itu juga harus ada cita-citanya. Nah, jadi nanti saat berkeluarga ingin punya berapa anak, bagaimana mendidiknya, itu bagian dari perencanaan ya. keluarga. Termasuk menggunakan alat kontrasepsi. Iya. 2 anak lebih sehat. Lebih sehat. Terima kasih Ibu Siti Masruro Sama-sama, sudah Mbak hadir Yuni. bersama kita. Sepertinya tidak cukup ya, mungkin next Iya. ya Bu ya, ada Iya. kelanjutannya. Karena banyak sekali program dari Dinas P3A PPKB. Nah, saya sudah lumayan lancar nih Bu, nyebut dinasnya. Ya, nanti mungkin di kesempatan lain Iya. kita akan bicara khusus tentang perlindungan anak. Kemudian juga tentang pencegahan tindak kekerasan. Wah, itu penting sekali Bu. Iya. Ya. Juga tentang kesetaraan gender. Itu juga bagian Menarik dari ya. tugas kita. Oh, menarik sekali. Sepertinya tidak hanya satu pertemuan, tapi harus berkesinambungan ya. Ditunggu lagi ya Bu ya. Siap. Tetap sehat dan mitra RKS juga tetap mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Terima kasih sekali lagi Ibu Siti Sama-sama, Bu Masruro. Yuni. Dan mitra RKS, sampai di sini kebersamaan kita. Jangan lupa untuk melihat sajian kita menarik lainnya di channel RKS TV. Saya Yuni Zarana. Dan saya Siti Masruro. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.